Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang kemarin, yaitu laporan produksi pada perusahaan dengan pengolahan produk melalui 2 atau lebih dari 1 departemen, ya. Jadi intinya lebih dari 1, baik 2 ataupun 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk itu kita lihat dulu soalnya. Oke, soal yang pertama. Jadi sebelum kita kerjakan soal tuh kerjakan jawabannya, kita pahami dulu soalnya dan kita resapi dulu ya. Soalnya ini kayak gimana. Oke, informasi yang pertama di Departemen 1. Nah, Departemen 1 ini nggak ada BDP awal ya. Nah, BDP awal nihil ya. Oke. Terus yang BDP awal nihil, nggak ada ya. Terus bahan baku dalam proses 2400. Jadi dimasukkan tuh 2400 yang diproduksi. Oke. Tapi ini bahan baku ya. Bahan baku tuh artinya tidak sama dengan outputnya nanti, bukan berarti masuk 2400 outputnya harus 2400. Enggak, karena ini bahan baku. Contohnya mau buat kerupuk bahan bakunya tepung. Kan satuannya berbeda. Dari kilogram misalkan menjadi bungkus. Dari meter jadi unit. Nah, jadi berbeda. Nah, pahami dulu ini input ya. 2 ini input. Oke, nah kalau sudah kita coba lihat outputnya. Ada produk selesai. Yang selesai 1200 unit. Oke, cacatnya 0, nggak ada ya. Oke, terus dari produk selesai di Departemen 1, ini yang diolah ke departemen selanjutnya, yang ditransfer, gitu loh. Rekapnya adalah 1200 unit. Nah, jangan bayangkan 1200 itu akan ditransfer di akhir periode. Karena logikanya kalau yang namanya produksi, transfer tuh ya per hari ya. Kalau ada produk jadi dilanjut ke departemen selanjutnya. Karena ngalir kan, bukan berarti akhir periode 1200 ditransfer jadi yang departemen kedua ini bulan besok, enggak, ini bulan yang sama. Ini data rekap gitu ya. Realnya adalah ya ada selesai ditransfer, per selesai ditransfer. Kayak kalau kalian pernah lihat video garment kan, ya kalau habis dipotong ada yang bertugas namanya kalau di sana pembantu umum gitu ya, ngangkatin bawa ke jahit gitu ya. Jahit nanti ngangkat ke sana gitu. Atau bahkan pabriknya sangat kecil sehingga mereka bisa diambil sendiri gitu. Itu namanya realnya seperti itu, tapi ini rekap. Paham ya? Nah, 1200 yang ditransfer ke Departemen 2. Jadi artinya apa? Masih ada 1000 unit yang tertinggal di sini. Nah, terus di sini diketahui BDP akhir 200 unit dengan tingkat penyelesaian sekian. Bahan baku 100%, konversi yaitu BTKL dan BOP 30%. Nah, kebetulan saja ini soal tuh untuk mempermudah. Input 2400, outputnya pas ya, 2200 sama 200. Nah, tadi kan saya bilang bisa jadi sama, bisa jadi beda. Realnya ya banyak berbeda karena bahan baku tuh dikonversi. Tapi kadang-kadang soal ini dibuat untuk menyederhanakan. Tapi kalian tidak perlu menyamakan input dan output. Yang penting untuk perhitungan laporan produksi, lihat di outputnya. Oke, pahami ini dulu ya. Nah, kalau udah kita lihat karena di sini nggak ada BDP awal, jadi di sini kosong ya. Nah, sekarang diketahui uang atau biaya produksi yang kita keluarkan untuk memproduksi 2400 unit ini tadi adalah sekian. Bahan baku, BTKL sekian, dan BOP itu 100% dari BTKL. Nanti kita hitung. Paham dulu ya.
Oke. Terus yang terjadi di departemen selanjutnya, yaitu departemen 2. Di departemen 2 juga nggak punya saldo awal, jadi nggak ada barang dari bulan kemarin yang tertinggal. Nah, produk selesai 2.200 unit, ya kan, yang selesai. Kemudian yang ditransfer ke departemen berikutnya, karena kalau departemen ini cuma 2 ya berarti ke gudang ya, itu 2.200 unit. Oke, outputnya ya. Nah, kemudian ini bahan bakunya BTKL dan BOP. Nah, ini yang banyak saya lihat dari jawaban-jawaban kalian masih banyak yang bingung ya. Jadi outputnya kok bisa 2.200 padahal, iya kan? Padahal tadi inputnya yang ditransfer ke sini 1.200. Nah, makanya tadi saya bilang kita lihat menghitung biaya produksi itu lihat dari outputnya, karena yang namanya transfer itu udah beda satuan gitu loh. Enggak, jadi kamu abaikan gitu loh. Yang kamu lihat outputnya. Kan? Misalkan di departemen 1 ke departemen 2, awalnya potongan kain jadi kain. Ya, itu mungkin bisa jadi sama. Atau misalkan dari loyang berubah jadi unit kerupuk misalkan, kan beda toh. Loyang itu satu loyang bisa jadi 50 misalkan. Nah, jadi jangan terjebak sama yang ditransfer. Jadi outputnya, ingat ya sekali lagi outputnya. Kalau kita ngitung biaya produksi yang kita keluarkan, logikanya kan gini, kita ngeluarin segini per unit tuh berapa sih yang jadi? Kan gitu. Jadi kita lihat outputnya. Nah, makanya nanti kita ngitung pakai unit ekuivalen gitu loh. Kalau memang ada yang akhir. Tapi karena nggak ada BDP akhir, berarti kita menggunakan ini. Nah, langsung saja kita ke Excel-nya. Oke, sekarang kita masukkan dulu nama perusahaannya. Apa namanya? Perusahaan gini. Kalau biaya produksi, ini Oktober ya. Nggak ada tahunnya. Nah, data produksi kita input dulu. Ada BDP awal nggak ada. Terus periode ini yang diinput 2.400. Ini BDP awal 0. Yang diinput 2.400 sama dengan sorry. Ini. Oke, ini unitnya. Terus BBB-nya ini 0. Nggak ada juga. Nggak ada. Di sini berarti 5.280 2260 sama dengan 100% kali atasnya sama ya. Nah, totalnya 9.800. Ini berarti karena nggak ada ya kita totalin aja ya. Nah, ingat ya di sini tuh unit, ini rupiah ya kan. Jadi bentar. Nah, jadi di sini tuh rupiah yang dijumlah tuh dari sini ke sini ya. Oke, kalau udah kita ke outputnya, barang jadinya. Ada barang jadi 2.200. Nah, karena tingkat penyelesaiannya kalau jadi kan 100%, jadi kita tulis segini. Oke. Terus BDP akhir 0. Ya ada ding 200. Ini 200. Ini 100%. 30. Kalau apa namanya, departemen 1 banyak yang udah betul kok. Nah, ini
Ini nggak perlu dijumlah ya. Nah, terus ini cacat nggak ada, jadi jumlahnya sama dengan BDP akhir plus ini. Oke. Udah. Sama dengan total dibagi unitnya. Gini ya. Nah, kalau udah kita ngitung nilainya, kayaknya udah banyak yang bener sih kalau ini sih. Ini kali dia nih. Nih, udah. Ini yang akhir ini. Nah, untuk ngecek, udah ya, udah selesai ya. Kesamaannya berarti kita cek ya, sama dengan ini plus ini. Nah, 9.800. Nah, udah cocok ya. Oke, kalau udah kita ke yang kedua. Jenis barangnya. Ini. Terus nah, kemudian di departemen kedua, nah ini ya yang perlu pahami. Banyak banget yang masih belum tepat departemen kedua. Jadi, nah kita lihat BDP awal tadi ada nggak? Nggak ada juga kan, nihil. Terus bahan baku yang dimasukkan ini kosong karena lihat dari sini 1.200. Oke, sekarang kita masukkan BDP awal 0. Oke, yang masuk unitnya 1.200. Terus BDP biaya produksi departemen sebelumnya berarti kan kalau BDP awal nggak ada. Nah, di sini yang kemarin banyak bingung. Kalau contoh yang pertama kan kita langsung masukkan angka barang jadi. Ini kan, gini kan. Tapi ingat, barang jadi 9.240 ini adalah untuk 2.200 unit ya. Nah, padahal yang ditransfer di sini adalah 1.200. Oleh karena itu sama dengan 1.200 kali ini biaya produksi per unit. Paham ya? Biaya produksi per unit itu kita ngitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit. Nah, kalau yang ditransfer 1.200 ya otomatis 1.200 kali 4,2 ya, gini. Nah, dari sini ya. Terus BBB berapa? Nah, kita input aja 9.640. Terus 10.560. Yang ini 2/3-nya ya. Oke. Nah, jangan lupa kalau totalnya berarti ditambah biaya produksi departemen sebelumnya. Oke. Nah, ini kita lihat C sama dengan A plus B sama dengan ini. Oke. Wait. Kenapa totalnya berbeda ya? Oh, ini. Nah, kalau udah barang jadinya berapa? Barang jadinya ada 2.200 ya. Nih, bukan 1.200 gitu loh. Ingat,
satuannya berbeda. Makanya kalau lihat perhitungan sekali lagi ngelihatnya di sini outputnya. Kayaknya nggak ada BDP ya tadi ya. Nihil ya. Catat juga nihil. Nah, totalnya sama dengan kan ini plus. Oke, jadi ini kan kalau dia sama berarti ini. Oke. Juga sama. Terus yang di sini berarti sama dengan ini C bagi L ya. Ini. Oke, ini karena saya pakai Excel, kalian juga pakai Excel kan ya? Nah, jadi ini kan tadi komanya banyak banget nih, saya buat 2 angka di belakang koma, totalnya sekian. Oke, kalau udah berarti kita karena ada di kolom ini aja, berarti udah tinggal dikaliin aja sama sebenarnya kan? Sama. Oke, dah selesai. Jadi yang banyak kesalahan di sini tadi tak liatin contohnya mana ya? Nah, ini contohnya. Siapa ini ya? Punyanya Alivia, karena paling terakhir kayaknya dia ya. Ini, kebanyakan salahnya di sini. Ya. Oke, salahnya di sini. Jadi yang ini udah nggak masalah semua. Saya lihat udah betul semua. Oke ya. Udah ya. Nah, terus kemudian yang kedua diminta catat produk selesai dan ditransfer ke departemen selanjutnya. Oke, catat produk yang selesai dulu. Ini kalau punyanya Alivia, catat produk selesai berarti persediaan BDP-nya dikurangi 9.240 ya, kita lihat di sini. Yang selesai berarti persediaan barang jadi ini benar sesuai dengan laporan produksi ya, yang ditransfer. Berarti harusnya ini dulu ya baru transfer. Yang transfer berarti persediaan BDP 1. Nah, karena jurnalnya ini kurang tepat ya, jadi harusnya kan ini dulu. Ini dulu, terus baru ini. Nah, berarti kan ini kan udah jadi barang jadi persediaannya. Kalau ini yang ditransfer ke departemen 2 berarti ini dikredit. Yang dikredit bukan BDP departemen 1 tapi persediaan barang jadi departemen 1, debitnya persediaan BDP departemen 2. Gitu ya, nanti diperbaiki sendiri ya. Biar buat perbaikan di Excel kalian. Terus jurnal persediaan barang jadi departemen 2. Oke, jadi persediaan ini 32.280 benar. Oke, udah betul ya yang ini ya, jadi atau kalau memang ini jadi departemen terakhir ya cuman jadi persediaan barang jadi titik gitu juga boleh. Itu ya. Terus ditanyakan apa lagi? Berapa biaya produksi departemen 1 dan 2? Biaya produksi tinggal dijumlahin per unit yang di kolom ini ya. Ini, yang ini tadi salah ya, 14, berapa tadi yang betul? 14,7. Terus berapa unit dan nilai produk jadi departemen 1 dan 2 udah ada di kolom. Jadi kalau menjawab penjelasan tuh ya boleh dijabarkan ini plus ini gitu ya, atau pakai kata-kata gitu loh. Jadi produk jadi pada departemen 1 adalah senilai sekian dan sebanyak sekian unit gitu ya. Berapa nilai BDP akhir tanggal 30 Oktober di departemen 1 ya, kita lihat di sini BDP akhir ada nggak? Nah, ini tadi ya 560. Oke, gitu-gitu kira-kira untuk latihan soal yang pertama. Sekarang untuk yang latihan soal kedua, ini lumayan lebih rumit. BDP awalnya ada 10, produk cacatnya, produk selesainya 2000, cacatnya 80 di akhir proses. Kalau di akhir asumsinya sudah merasakan 100%, yang ditransfer 1600, BDP akhir 500 unit. Ini
totalnya, nggak masalah ya. Departemen kedua, BDP awal sekian, ini 1.500, selesai. Cacatnya 50 di awal, seperti yang kemarin udah saya bahas di grup, dan 1.500 ditransfer ke departemen jadi, dan 200 BDP akhir. Ini totalnya. Nah, sekarang kita buat Excel-nya. Kalau saya lihat, Excel-nya semuanya udah betul ya, Rp22 per unit. Ini mungkin dalam ribuan ini dibuat gampang aja soalnya, nolnya nggak terlalu banyak, jadi ini udah betul yang departemen 1. Ya, nggak perlu saya bahas satu-satu gitu, insya Allah semuanya udah betul. Nah, sekarang kita yang departemen kedua. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat BDP awal. Di sini BDP awal ada 20 unit. Kan? Yang selesai 1.500. Yang akhir ada 200. Ya, ini 60%. 50%. Kalau ini pasti 100% ya, karena dari depan selanjutnya sebelumnya. Oke, kalau ini 1.500. Sekarang periode ini BDP awalnya diketahui BPRD dari sebelumnya 8.550, yang ini 8.410, yang ini 5.400, 2.400. Terus periode ini berarti sama dengan yang ditransfer. Yang ditransfer ini berapa? 1.600 ya. Oke, ini sama dengan 1.600 kali ini ya. Terus di sini 30.000. Oke. Nah, terus udah di input semuanya ya. Jadi di sini tinggal dikalikan ekuivalennya, biar nggak ngopi rumusnya. Buat gini aja. Kalian jadi kalau pakai Excel lebih mudah ya. Cacatnya berarti tadi ada berapa unit ya? Cacatnya itu ada 50 di awal proses. Nah, ini 50. Ini. Jadi yang kalau cacat di awal tuh sudah pakai bahan baku tapi belum dilanjutkan. Maka dari itu oke, udah. Ini nilainya oke, tak copy aja ya. Oh, ternyata nggak bisa. Oh, ini aja deh. Saya cek. Dengan ini kali tasnya ini berarti rupiah ya. Ini jumlah. Oke, coba ya kita cek dulu. Udah benar belum ya? Oke, kira-kira gitu ya. Kemudian ini jurnalnya yang departemen 1, BDP berkurang sekian, sama kayak di ini tadi. Yang dikurangi itu persediaan BDP departemen 1. Kenapa?
Karena yang udah jadi sama cacat kan nama persediaannya udah berubah, nggak jadi BDP lagi. Tapi kalau yang BDP akhir, dia masih berupa BDP. Maka yang kita kredit adalah ini plus yang dicacat ya. Ternyata belum saya jumlah. Oke. Oke, jadi ini ya. Oke, ini plus cacat, yang cacat. Barang cacat. Jadi debitnya di sini berubah persediaan barang cacat apartemen 1 misal ya. Kalau memang itu akunnya. Beda. Ini. Jadi persediaan ini ya. Oke. Terus kalau transfer berarti yang dikurangi persediaan barang itu yang ditransfer kan seperti berapa tadi? 1.600 ya ini ya berarti ya. Apartemen 2. Benar ya? Benar nggak ya? Bentar ya. Terus yang departemen 2. Tak copy aja ya. Kira-kira sama sih. Dua. Berarti yang kita jumlahkan ini ya. Sorry. Ini di sini. Ya nggak? Cacat sama dengan ini ya. Jadi di sini. Yang ini ke sediaan jadi karena departemen terakhir ya. Ditransfer berapa tadi? 1.500 ya. Jadi jangan input yang 114.000 ini. Maka ini 1.500 kali itu ini. Ya. Benar ya? Ini sama 1.000. Oh iya ding, 1.500. Bentar. Ternyata sama antara yang transfer dan jadi ya. Oke, nggak masalah kalau sama tuh nggak masalah. Saya pikir tadi berbeda. Oke, kira-kira gitu ya. Oh, ini salah. Ini departemen 2. Oke, kira-kira gitu. Pertanyaan yang lain bisa Anda jawab di sini. Nanti kalau ada yang belum jelas kita bahas di kelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.